Kalau saudaraku mengerti arti wahyu, kami lanjut menjelaskan biar tidak salah paham. Nah, saudaraku ini mengerti arti wahyu. Itu tidak iya, konsisten. semua itu bisa jadi. Oh, kata bisa jadi bukan tidak untuk konsisten. Tidak konsisten itu adalah Tuhan yang katanya bukan manusia terus jadi manusia, itu baru tidak konsisten. Nah, itu kan lari. Itu bukan lari, itu contoh. Nah, sekarang kamu jawab dulu. Kamu tidak, Greg, orang ini tidak perlu banyak bicara sebelum dia menjelaskan arti wahyu dulu, Greg. Kenapa, Greg? Percuma, Greg. Kita menjelaskan Al-Quran wahyu atau tidak. Orang ini nggak ngerti arti wahyu, Dek. Maka kewajiban dia mengerti dulu arti wahyu, Dek. Baik dia cari sendiri ataupun dia kita ajarkan. Kalau dia siap diajarkan arti kata wahyu, dia suruh diam. Kalau dia mau belajar tentang arti kata wahyu, saya mau dia mengkonfirmasi kepahamannya tentang wahyu. Maka dia harus menjelaskan kata wahyu dulu, Greg. Kalau dia sudah paham, Greg sudah jelaskan tadi. Kau diam dulu, kau diam dulu. Oke, kau dengar dulu. Sekarang kau aku dulu. Kau tahu nggak? Kalau nggak tahu, mau diajarin atau mau cari sendiri di Google? Silakan. Greg. Kau kan jawab dulu, jawab dulu. Kau tadi sudah jelaskan. Tahu nggak masalah kata wahyu itu apa? Arti dari kata wahyu itu apa? Kalau nggak tahu, nanti dijelaskan sama Uni. Kalau malu, nanti Anda cari sendiri di Google. Cari kata wahyu. Apa arti dari kata wahyu? Setelah itu udah tahu, nanti dilanjutkan sama Uni. Silakan. Greg, permasalahan ini sebelum permasalahan itu aja dulu diselesaikan dulu baru kita maju nih. Itu dulu tadi, kan? Selesaikan itu dulu baru kita maju. Silakan. Cari dulu di Google. Silakan. Aduh, masalah tadi kau jelaskan begini. Kau tahu nggak masalah wahyu ini? Anda tahu nggak? Alkitab itu sekarang saya tanya Anda, Nabi Isa alaihissalam itu diwahyukan atau diberikan? Hah? Nabi Isa alaihissalam itu diwahyukan atau diberikan? Saya bukan persoalkan dirinya, persoalkan itu dulu yang Anda harus pahami. Anda kalau pahami itu maka Anda akan tahu. Sekali lagi, Nabi Isa alaihissalam itu diberikan atau diwahyukan. Kepahami itu dulu. Bukan nabinya, kitabnya. Sekali lagi, Nabi Isa alaihissalam itu diberikan kitab atau diwahyukan. Silakan. Berat, saudara. Dan Anda harus tahu apa arti dari kata wahyu. Silakan. Cari di Google ya, cari di Google dulu, cari di Google. Silakan. Kata wahyu, silakan. Nah, inilah teman-teman Kristen, Bang ya. Bernarasi, tidak tahu apa yang dinarasikan. Barusan saya dari roomnya Naila itu juga parah nih. Terus tadi tidak ada nabi Bang Goto dulu dari Israel. Saya bilang itulah kalau kau tidak baca Bible kau. Dan Bible kau 10 nabi di luar dari Israel, salah satunya Kores. Banyak, ada Jitro, ada Eber. Parah ini. Capek juga saya ngomong. Bernarasi. Modal diketekin Bang Goto. Jadi Bible mereka itu modal diketekin aja. Gimana aja Ben? Hantu belau. Kau kan sudah baca ayat tadi kan? Gimana? Apa arti dari kata wahyu? Udah belum? Udah belum? Ya. Yang kau jelaskan tadi dalam bahasa Arab itu apa itu? Itu Nabi Isa alaihissalam itu diberikan kitab. Nah, sudah toh? Di kitab di situ itu ketetapan yang disampaikan kepada Nabi Isa alaihissalam tentang untuk aturan, dengan aturannya apa di situ? Di situ tentang sholat, perintah sholat, zakat, saum. Nah, jelas di situ sudah diturunkan itu perintah sholat. Terus ketika wahyu yang diturunkan ke Nabi Muhammad itu perintah sholat. Makanya gini bro, kau bedakan wahyu dengan memberikan. Makanya kau harus cari wahyu dulu, apa arti dari kata wahyu. Iya, kemudian nanti kau cari lagi apa arti dari kata ataniyal kitab. Cari arti kata ataniyal kitab. Bedakan wahyu
perintahnya sama. Ya udah, kamu Kenapa kok sulit kali bagi kau itu untuk belajar JBN? Kau itu naik bukan untuk ingin tahu, tapi kau perintah itu, sudah sama, kenapa harus terima lagi dari Nabi Muhammad? Ya kau ngerti nggak arti wahyu? kan ada, ngapain turun lagi? Iya, kau mengerti arti wahyu nggak, Dek Dinda? Ya Allah, kenapa Kristen tetap Kristen? Kenapa tetap akalnya tidak ada? Karena inilah akibatnya. Ditanya baik-baik, tidak mampu menjawab. Orang tanya bagus-bagus, ngerti nggak arti wahyu, Dek? Kalau nggak tahu biar Uni kasih tahu sama kamu biar kamu paham. Iya. Ya, Kalau kamu bisa jelaskan tanya, sudah. Kamu jelaskan sudah. Kau diam ya. Nah, dari tadi kayak gitu kan enak. dengar ya. Pertama, begitu baiknya akhlak kami loh. Walaupun kalian dengan cara kasar, kami temani kalian di sini belajar. Gini loh, JBN, kata-kata ba dalam tafsir Imam Al-Qurtubi jilid pertama. Tafsir Jika Imam lagi. Ya, apa masalah dengan tafsir? Bukankah kitabmu tuh dapat dari tafsir juga semuanya? Bukankah kau menuhankan Yesus karena tafsiran? Inilah kenapa orang Kristen ini tetap bebal. Kenapa mereka tetap Kristen? Karena ini dikasih tahu sama ibu guru bandel. Disuruh cari sendiri nggak mau, karena malas. Tafsirnya satu atau banyak tuh? Apa arti tafsir? Astagfirullahaladzim. Tafsir yang itu tuh yang tentang Kita yang belum selesai di wahyu, Dek. Ini Iya, udah ngomong ke tafsir itu tafsir. banyak. Iya, kamu ngerti nggak arti wahyu dan tafsir? Inilah makanya, Dek, jangan kebanyakan makan bebong, otaknya berulat, bercacing. Kenapa? Masa antara tafsir dari wahyu ke bawa-bawa tafsir? Apa arti tafsir? Nggak ngerti kan? Nah, tafsir itu cara memaknai. Tafsir itu adalah pemaknaan. Ya, penafsir-penafsir itu adalah orang-orang yang memahami secara kontekstual, menginterpretasikan kitab suci. Lah, kitab kau memang nggak ditafsir, Dek. Kenapa sih kalian mempermalukan agama kalian terus di depan kami umat Islam nih? Nah, bentar ya. Saya bukan mempermasalahkan itu. JBN, kau diam dulu. Masalahmu nggak ada urusannya dengan kami. Kami hanya menjawab ya, Dek. Ya, santailah, Dek. Bawalah roh pneumamu ke sini, Dek. Janganlah bawa holy holy suci itu ke depan kami. Bawa pneumanya aja, ya. Sama aja sih, hantu juga dua-duanya. Bismillahirrahmanirrahim. Greg, kita baca doa dulu ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak jadi jelas. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Sabar dulu, lagi Kristen ini memang di lubang hidungnya katanya ada Tuhan, tapi ternyata sikapnya kayak setan. Berarti di lubang hidung kita yang setan itu Tuhan mereka berarti ya, Dek? Ya, lanjut doa sudah, lanjut. Lah, kenapa orang Kristen kalau kami umat Islam berbaik-baik hati, baca doa kalian kepanasan? Kalian takut kali ya? Apa yang panas? Lanjut Ya udah, doa. jangan ganggu lah. Kami baru mau ngomong, kamu mau ganggu. Kalian loh di Komalnya Islam aja kalian pengen mendominasi loh, ingin Lanjut menjajah. sudah, lanjut. Ini Lanjut sudah. kelakuan kalian. Ya, Stop, saya sudah, mau lanjut doa. Ini lanjut nih. Kok ngatur nih orang Kristen nih? Orang Kristen ini diajarkan adab nggak sih di rumahnya masing-masing? Nggak ada ya? Nggak ada dari mama. Ya, Doa dimulai. saya mau ngomong apa kok kau yang ngatur, JBN? Kau ini memang penjajah, mentang-mentang Kristen itu dibawa penjajah loh. Muak juga lama-lama lo JBN baik-baik sama orang Kristen kayak gini nih, nggak ada adab. Ya, oke. Gini teman-teman ya, kita harus maklum kenapa saudara kita ini nggak ada adab, karena memang di Kristen itu nggak ada diajarkan adab dan akhlak. Wajar lah. Tadi bilang mau doa. Astagfirullahaladzim. Udah, Teman-teman kau diam Muslim, orang-orang Kristen memang seperti ini guys, tapi kita maklum. Nah, kita akan live di YouTube. Diam kau JBN, biar terkenal kau, biar tahu generasi kita kelakuan orang Kristen kayak gini ternyata. Ya, mari kita lihat teman-teman. Sebentar ya Greg, kita langsung live kan aja biar tahu seluruh dunia kelakuan orang Kristen tuh kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasulullah biluda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hai teman-teman semuanya di YouTube Mesia X Uniriva, apa kabar pagi kali ini? Kita diskusi lagi di roomnya Gregorius, dan kali ini kita sudah kedatangan saudara Kristen kita yang agak aneh ya, nggak tahu dia bawa roh apa, padahal katanya ada Tuhan dalam lubang hidungnya, tapi kok justru kayak setan dalam lubang hidungnya. Kita yang katanya ada setan di lubang hidung kita, malah kita bersifat keilahian, kita bersabar dan bahkan kita tenang menghadapi dia. Akun bernama JBN, salah satu saudara senegara kita, ya terpaksa aja kita akui dia sebagai saudara negara karena faktanya memang tinggal di Indonesia ya, walaupun geli banget punya saudara kayak gini ya. Dia bertanya kepada kita teman-teman tentang wahyu.
Lalu kita mempertanyakan kembali, Dek, kamu mengerti nggak tentang wahyu? Ternyata dia tidak mengerti tentang wahyu. Tapi ketika kita mau menjelaskan tentang wahyu, dia tidak mau menerimanya. Ya, saya harap dia bisa tenang ya. Oke, JBN, saudaraku, sesama negara dengan aku, walaupun kita beda agama. Wahyu itu berbeda dengan kataba atau kitab. Dalam perspektif bahasa aslinya maupun bahasa Indonesianya. Dalam kalimat aslinya, kata wahyu yang berasal dari kata waha dan ya, artinya adalah tersembunyi dan cepat, etimologinya. Ya, itu etimologi. Sementara terminologinya adalah informasi, kehendak Allah yang disampaikan kepada yang dipilih Allah. Nah, secara esensi, wahyu itu tidak berbentuk, tidak bersuara, tidak terlihat. Karena apa? Ini adalah kehendak Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril. Maka ketika disampaikan kepada Nabi Muhammad dengan lafaz, contoh, wahyu Allah berupa kalam Allah. Ingat, wahyu yang berupa kalam ilahi adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka wahyu yang esensinya kalam ilahi ini diberi nama Al-Quran. Ya, diberi nama Al-Quran. Nah, Al-Quran inilah yang kami baca dan yang kami jadikan pondasi keyakinan. Nah, jadi kalau kamu tanya, apakah surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, seluruh surah di dalam Al-Quran adalah wahyu. Begitu JBN ya, alias jamban, silakan. Silakan. Oke, silakan lagi. JBN. Namanya sih jamban. Gantilah nama mude jadi nama normal. Masa nama jadi jamban gitu, JBN. Namanya hantu belau. Ini. Oh, hantu belau. Kok diam, Dek? Terguncang. Makanya kalau belum pernah belajar aja, nggak usah malu belajar sama Bunda Gembala. Bunda Gembala dengan penuh asih, asuh dan asah mengajarkan kalian bagaimana cara memahami ketuhanan. Tidak masalah kalau kalian itu botol, karena botol adalah hak dari umat Kristen. Karena memang tertulis kami botol karena Injil yang diberitakan. Nah, jadi tidak apa-apa, jangan malu dan ragu jadi botol. Karena tidak masalah di Kristus itu ya. Karena di Kristus itu bukan botol dan pintar di kau masuk surga, tapi kau percaya Tuhanmu mati di tiang salib kan? Kan begitu ceritanya. Begitu saudaraku. Silakan. Nangis, dikasih tahu sama Bunda nangis. Waduh, turun. Itu kelakuan. Bila dikasih tahu sama Bunda bagus-bagus, nggak terima. Diajarin bagus-bagus, nggak terima kenyataan. Nah, jadi teman-teman, kalau kita lihat selama ini, ketika kita berdiskusi dengan saudara-saudara kita yang beragama Kristen, kebanyakan dari mereka memang tidak mengerti terminologi etimologi. Karena mereka adalah orang-orang yang kalau kita lihat tidak butuh benar dan salah atau ilmu, tapi butuh untuk menghujat. Ya, walaupun tidak semua ya, ada yang baik juga kok, ada kok yang baik. Ya, yang baik itu seperti Pak Jemi, seperti ya banyak lah, enggak lah, sedikit lah ya, oknum itu yang baik itu ya, begitu. Halo Pak Ferdo, muslim atau non muslim? Silakan bertanya saja kalau non muslim. Kristen. Ya, di sini room kita ini room untuk diskusi lintas agama. Saya sebagai narasumber yang didaulat diizinkan oleh host ingin menjawab semua pertanyaan dari kawan-kawan non-muslim dengan catatan tidak semua jawaban itu adalah jawaban yang ingin kalian dengar. Bisa jadi jawaban itu jawaban yang kalian tidak mau dengar. Tunggu, HP aku mana satu lagi hilang. Ya, lanjutlah kalau begitu. Aduh, hilang HP aku. Bukan Bunda, itu masalah ngapain itu Oten salah sembah, maksudnya gimana itu? Oh, itu judul diskusi. Oh ya, bentar. Sebentar Dek, ini ambil HP dulu di dapur ya Dek ya. Oke, siap. Oke, di situ Oten salah menyembah. Ya,
Sudah banyak kali kita diskusi dengan teman-teman Kristen. Mereka selalu mengakui bahwasanya Yesus itu Tuhan. Benar nggak? Yesus itu Tuhan. Betul? Betul nggak, Pak? Iya. Yesus menyembah siapa, Pak? Boleh tahu? Itu nggak usah kalian tanya-tanya. Maksudnya apa? Enggak, kita mau tanya loh, biar kalian ini salah atau benar menyembahnya gitu loh. Yesus menyembah siapa? Udah, mah nggak tahu kalian. Itu maksudnya. Iya, kalau Anda nggak bisa menjawab ya berarti memang benar-benar salah sembah. Tarsisius mau Udah. naik itu, Dek. Oke, siap-siap nih. Ya silakan yang mau naik. Abang Paperdo naik ke sini mau ngapain, Abang? Enggak, cuma bilang itu aja, Oten salah sembah. Enggak boleh Oh, begitu. mungkin mas gini oke gini abangku ya. Saya paham ini tuh menyakiti hati abang. Tapi ini kan tema diskusi. Tema ini memang clickbait atau tema yang membuat seolah-olah jahat. Tapi sebenarnya kan ini pertanyaan. Oten salah sembah, artinya itu kayak kami bertanya kepada umat Kristen, apa kalian itu salah sembah? Nah, jadi kalau abang merasa bisa menjawab, abang jawab. Tapi kalau abang tidak bisa menjawab, ya tidak perlu dijawab juga. Kami tidak masalah. Iman abang untuk abang, iman kami untuk kami. Ini hanya materi diskusi. Yang mau menjawab aja yang kita lanjutkan gitu, bang. Kalau abang nggak mau menjawab, nggak apa-apa. Enggak, harusnya kan itu bikin tema itu kan berarti kamu punya dasar ya enggak? Iya, ada. Ya. Kenapa Coba. kami katakan Oten salah sembah? Kenapa coba? Ya. Karena Coba. Yesus Duh, katanya minta dasar. Mau dengerin nggak? Enggak, mulutmu itu terlalu ini. Mulai menyerang pribadi. Iya, Kalau udah mulai. besar doang. Tuh, mulai nyerang pribadi. Karena nggak sanggup menjawab, langsung nyerang pribadi. Enggak, itu kan kamu belum ngasih statementmu apa itu. Ya gimana mau Dasarmu. kasih statement? Kamu bilang mulut saya udah besar. Besaran mana bibir saya dari bibir kamu, coba? Besaran Laki-laki kamu kok lah. kayak perempuan sih. Laki-laki Siapa sama sih yang perempuan ngomong? itu beda loh. Sebenarnya gini loh, Saya laki-laki aja. itu ya, laki-laki kalau Enggak. menyerang perempuan lebih baik ganti pakai celana dalam pink aja, bang. Kok nyerang pribadi? Emang Orang pakai saya nggak celana nyerang pink pribadi. kok. Siapa yang tadi dia- ngomong nih? Tadi lagi Ini error, tadi si- lagi error. Si Krismianto ini dia malah nyerang pribadi. Uni pikir dia mau diskusi, ternyata dia malah nyerang. Dia Kris, penganut iya. lagi bete dia. Iya. Kau laki-laki jaga mulut lah. Nggak bisa dia bukan laki-laki katanya tadi. Oh, kau setengah laki-laki setengah perempuan gitu. Dia sudah akui kalau dia tuh setengah-setengah katanya barusan. Waduh. Oh, berarti boleh di dalam agamamu ya? Dia ya? Dia Kris. Ya mungkin karena dia Kristen dia kayak gitu, Dek. Bisa jadi. Oh. Kau mau ngapain di ke atas? Kris. Kris, mau ngapain ke atas mic-nya? Kris. Aku diam nih ya. Enggak, Nggak ada itu satupun disukai dari sama mereka ya. kamu. Ya udah, aku ke bawah Itu ya. kamu Hai. Kenapa mereka ini nggak ada satupun yang bisa ngomong baik-baik ya? Apa karena mereka itu Kristen ya, sehingga mereka tuh kepenuhan roh pneuma ya? Karena kan di dalam lubang hidung mereka kan ada Tuhan yang adalah setan menurut kita, ya kan? Yang setan dalam lubang hidung kita itu ternyata Tuhan mereka loh. Ini baru tahu loh. Ngeri ya kalian itu ya. Kami pikir setan dalam lubang hidung kami itu ternyata benar-benar Tuhan kalian loh. Karena kelihatan loh kalian kelakuannya kayak gitu depan kami loh. Ngeri juga kalian ini guys. Halo, salam. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Oke, siang bang. Hai bang, siang. Iya, oke. Jadi, ya betul. Jadi saya dengar dari tadi itu betul juga yang dibilang sama host ya. Artinya ini kan tema nih. Jadi saya rasa nggak salah ya. Ini kan menurut dari situnya Oten salah sembah. Tinggal
Kalau saya perkenalkan dulu, nama saya Tarsisius, saya berasal dari NTT Flores Manggarai, saya dari Katolik. Ya, salam kenal, Brother Tarsisius. Semoga dengan kehadiran Anda, semoga kehadiran Anda ini membuat diskusi pada pagi ini lebih berkualitas ya. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama mengedukasi publik. Oke, silakan. Oke, Bu. Oke. Jadi kalau saya ya pribadi, saya rasa ya nggak salah ya apa yang tema pada hari ini yaitu lebih tepatnya Oten salah sembah. Itu kan menurut dari kalian memang betul. Jadi saya Katolik, saya tidak bisa mengatakan oh itu salah. Tinggal kita bagaimana menjelaskan kepada kepada kalian yang beragama Muslim kan gitu kan, kita masing-masing punya keyakinan ini ya kan. Nah, gitu. Jadi kalau saya tidak salah dengar tadi ada kalimat apakah kalian salah sembah kepada Tuhan Yesus? Ya kalau dari kami Katolik itu tidak salah karena kami harus menyembah Tuhan Yesus karena Dia adalah Sang Juru Selamat kami. Begitu, penyelamat kami begitu. Oke, tidak masalah. Itu adalah iman. Anda sebagai seorang Katolik meyakini itu sebagai keyakinan, tidak masalah. Pertanyaannya, Anda siap di sini diskusi dengan saya untuk menghadirkan pernyataan-pernyataan yang adalah kebenaran secara universal, bukan kebenaran secara sepihak atau subjektif? Atau siapkah Anda ditanya, siapkah Anda membuktikan keyakinan itu berdasarkan logika, kebenaran, berdasarkan literatur? Siapkah saudaraku? Kalau tidak siap, saya tidak paksa. Kalau siap, mari kita lanjut. Siap, sebisa mungkin lah. Oke, baik. Mari kita clear dulu, buat sebuah pernyataan yang antara kamu dan saya bisa sama tentang definisi Tuhan dulu. Silakan. Definisi Tuhan ya menurut kami ya. Menurut Anda yang Anda ketahui. Oke, kalau menurut kami dalam ajaran Katolik itu Allah adalah satu. Jadi kami tidak menyembah Allah selain Allah kan begitu. Jadi Tuhan Yesus itu adalah firman atau anak tunggal yang diutus oleh Allah Bapa untuk datang ke dunia, yaitu untuk menebus dosa-dosa manusia begitu. Dan Dia menjadi Sang Juru Selamat kami. Begitu. Itu bahasa sederhananya aja, Mbak. Gitu. Ya, berarti Tuhan itu artinya adalah yang menyelamatkan gitu. Iya, menyelamatkan. Kalau Anda tenggelam di laut, begini, diselamatkan orang, Anda bisa mengatakan orang itu Tuhan nggak? Karena begini, Mbak, ke dalam ajaran Kristen Katolik, Tuhan itu kan berbagai cara untuk menyelamatkan manusia. Sebentar, sebelum ke sana. Oke. Sebelum ke sana, yang saya konfirmasi ini adalah definisi ketuhanan. Tuhan adalah yang menyelamatkan. Kalau seandainya Anda tenggelam di laut lalu diselamatkan orang, apakah bisa dikatakan dia Tuhan karena dia menyelamatkan Anda? Iya bisa, itu melalui perantara. Oh, berarti yang menyelamatkan Anda itu penjaga pantai bisa disebut sebagai Tuhan? Bukan disebut, dia adalah perantara dari Tuhan. Karena Tuhan itu berbagai cara untuk menyelamatkan kita manusia. Iya, yang menjadi perantara ini bisa dipanggil Tuhan. Oh tidak, itu perantara, tidak bisa dipanggil Tuhan, tapi melalui Dia kita bisa diselamatkan begitu. Karena Tuhan itu kan seperti saya bilang tadi, Mbak, berbagai cara. Contohnya, saya ini tiba-tiba jatuh di depan Mbak ini, ya kan? Atau Mbaknya tiba-tiba ada terjadi apa-apa di depan saya bisa membantu itu melalui perantara, kan begitu. Itu. Jadi kita tidak bisa. Berarti Tuhan itu menyelamatkan melalui perantara. Iya. Oke. Melalui perantara. Yesus itu Tuhan atau perantara Tuhan? Dia adalah Tuhan, bukan perantara. Oh, jadi dia bukan perantara, berarti dia adalah Tuhan itu sendiri. Iya. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang perkataan Yesus yang mengatakan bahwa Akulah jalan, kebenaran, dan hidup? Bukankah arti jalan itu sama dengan perantara? Yesus mengatakan itu, aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Itu
yang berarti bahwa kita betul-betul meyakini Nia. Karena apa? Ada tertulis, bagi siapa yang percaya, berbahagialah orang yang melihat, namun berbahagialah pula orang yang tidak melihat. Begitu. Itu dalam ajaran kami ya Mbak ya. Begitu. Iya, yang saya tanya adalah ketika Yesus mengatakan bahwa aku adalah jalan, bukankah jalan itu bukan tujuan? Bukankah arti jalan adalah perantara? Kan Anda bilang tadi dia bukan perantara, sementara dia justru mengaku sebagai perantara, Bang. Mana yang benar, Anda atau Yesus? Yang begini Mbak, saya tidak mengatakan saya benar, tapi dalam ajaran saya, kita ini kan tadi kan Mbak bilang entah itu Mbak terima atau tidak terima kan, gitu ya. Saya juga tidak memaksa. Saya terima Mbak kok. untuk saya akan terima jawaban begini. Anda, Bang. Saya begini, tadi itu menerima kami. jawaban Abang. Sebentar. Ya, oke. Setahu saya tidak membantah kok jawaban Anda. Saya hanya mengkonfirmasi ulang. Tadi Ya. Anda bilang bahwa Yesus itu bukan perantara, tetapi Yesus mengatakan aku adalah jalan. Setahu saya dalam KBBI, jalan itu bukan tujuan, tapi perantara sampai ke tujuan. Nah, yang benar siapa? Anda yang mengatakan Yesus bukan perantara, atau Yesus yang mengatakan bahwa dia adalah utusan dan perantara? Mana yang benar nih, Dek? Itu beda kode. Antara keduanya. Itu beda konteks. Tidak dari sana diskusinya. Kita ya kalau kita berbicara seperti itu Mbak, itu lain lagi konteksnya nanti gitu. Konteks apa yang berbeda? Kalau kita bicara dari Allah, kalau kita bicara Tuhan ya dari Allah, Tuhan Yesus ini kan anak ya, anak Allah yang diutus. Nah, dia bisa dikatakan perantara juga di situ. Nah, kalau Kenapa diutus Tuhan seseorang Allah itu menjadi dunia? tujuan atau perantara? Gini, bentar, Bang, Anda diutus oleh presiden. Anda presiden atau bukan? Kalau kita pakai logika secara manusia, bahasa seperti definisi di dunia tidak bisa Mbak, karena kita bicara Tuhan gitu. Loh, memangnya tentang Tuhan Karena bisa Tuhan pakai Yesus logika itu- non manusia? Bang, tunggu. Kita kan bicara di sini kan Anda manusia, saya manusia. Lalu kita pakai logika apa bicara di sini? Kan kita sama-sama manusia. Kalau kami, oke. Kalau Anda kami ingin kita orang pakai Kristen, bicara pakai logika apa? Tidak bisa, tidak. Kita pakai logis Mbak, pakai logis, nggak pakai logika. Ya, Kalau dalam Kristen, logis itu nggak apa bisa kita bedanya pakai dengan logika, Bang? Logis dengan logika bedanya Oh, apa, beda. Bang? Saya baru tahu nih, Bang. Apa bedanya? Silakan. Oke, bisa saya jelaskan? Boleh, ya itu yang saya mau. Bisa saya jelaskan? Silakan. Sekarang sama tanya sama Mbak, apakah manusia bisa menjadi Tuhan? Coba Mbak Apa jawab korelasi pertanyaan Anda kepada saya tentang penjelasan antara perbedaan logis dan logika? Karena saya masih belum tahu perbedaan logis dan logika. Saya masih ingin tahu itu. Nah, makanya saya jelaskan sama Mbak, jawab dulu. Menurut Mbak, apakah manusia itu logis? Manusia tidak bisa jadi Tuhan, Tuhan tidak bisa jadi manusia. Dua-duanya tidak logis dan tidak logika. Oh, manusia. Pertanyaannya Tuhan, apa perbedaan? Tuhan bisa. Mbak, dengar dulu lah Mbak. Makanya dengar dulu. Logis artinya begini, manusia menjadi Tuhan itu tidak logis, tapi kalau Tuhan menjadi manusia itu logis Mbak. Kata siapa mau jadi itu apa logis? saja Tuhan itu Arti logis. logis apa? Itu Logis menurut artinya ajaran apa? kami. Saya nggak tahu Itu arti menurut logis. ajaran kami Mbak. Saya nggak ngerti arti logis Makanya menurut saya Anda. bilang Mbak. Saya nggak Iya, ngerti Bang, betul. arti logis menurut Anda saya nggak ngerti. Coba definisi logis itu apa? Aduh. Ya karena Mbak kurang paham mungkin dalam. Makanya saya tanya, apa kepercayaan arti kami. logis menurut Abang? Logis, aduh. Ya seperti saya bilang itu tadi, tinggal Mbak aja yang analisa. Iya, logis itu kok saya yang analisa, Anda yang mengatakan logis dan logik itu sesuatu yang berbeda. Katanya logika dengan logis beda. Tadi kita tidak boleh berpikir logika, tapi bolehnya berpikir logis. Lah bedanya logis dan logika apa? Makanya saya tadi saya tanya Mbak sama Mbak,
apakah saya tanya sama Mbak tadi? Coba Mbak jawab secara kita ini bicara jujur Pak Tarsi. Tadi kan Bapak mau menjelaskan, ya udah saya jelaskan masalah logis dan logis dengan logika. Perbedaannya apa dijelaskan itu loh. Oh ini logika contohnya seperti ini atau maknanya seperti ini. Logik begini maknanya seperti ini gitu biar jelas. Kan ada perbedaan di situ. Kau bilang silakan. Betul begini. Kalau kita bicara sama manusia bisa saja kita menjadi logika, tapi kalau kita terkait bicara tentang Tuhan, makanya saya bilang, apakah menurut Bapak di situ manusia bisa menjadi Tuhan? Apakah logis? Iya, arti logis itu menurut Abang apa? Karena Abang bilang tadi saya belum masuk ke ranah doktrin. Saya masih bingung, Abang ini aneh ya. Kata Abang gini, kalau Tuhan saya tidak bisa dipikirkan secara logika, tetapi Tuhan saya dipikirkan secara logis. Menurut yang Abang pahami, logika dan logis itu apa bedanya? Kalau saya tahu, cuman saya pengen tahu nih dari Abang sendiri apa perbedaan antara logika dan logis. Ya tinggal Mbak aja yang analisa kan begitu. Kalau memang Mbak di situ paham. Kan Abang yang memberi parameter diskusi tadi. Kan Abang yang ngajarin saya supaya kita nggak bisa bahas Tuhannya umat Kristen dengan logika. Oke, tapi dengan logis bisa. Lah, emang bedanya logika dengan logis apa? Ya gini aja lah Mbak ya, karena saya juga tidak mau ingin berdebat, karena ini kan debat lintas agama ya. Jadi gini aja, entah Bang, Abang tahu nggak gini Bang? Atau Bang, tidak. nih saya coba ajarkan sama Abang antara logika dan logis. Abang tahu nggak? Logika itu adalah aturan atau konsep atau tata cara berpikir. Logis itu adalah cara berpikir. Cara berpikir. Pahami Bebe? Logika adalah aturan. Logis itu caranya. Jadi aturan dengan cara beda. Contoh, saya mau memberikan aturan main bola. Tidak boleh gini, tidak boleh gitu, harus ada konsepnya gini-gini. Maka saya main bola. Caranya gini loh, caranya putar bola. Itu perbedaannya. Dan kenapa kita tidak boleh bicara tentang Tuhan itu menggunakan logika? Kenapa kita tidak boleh pakai aturan? Kenapa langsung masuk ke ranah cara? Ini yang saya bingung, cara berpikirnya umat Kristen. Apakah setiap yang kalian omongkan itu kalian mengerti nggak? Karena paham, kami mengerti. Oke, kalau gitu jelaskan kepada saya, logis dan logika itu bedanya apa? Ya itu saya bilang seperti penjelasan saya tadi. Apa penjelasannya? Sekarang saya mau tanya, apakah manusia itu menurut Mbak bisa jadi manusia? Apa kata logis itu? Itu aja, simpel ya aja. Arti logis menurut Abang apa? Ya makanya Mbak jawab dulu. Ya menurut Abang, gini Bang, saya takutnya Abang nggak ngerti. Bang, menurut saya logis itu artinya masuk akal, masuk ke dalam ranah berpikir, make sense. Itulah. Nah, itulah tadi yang saya maksud. Ya saya tanya, arti logis menurut Abang apa? Kalau menurut saya, kalau menurut Abang apa? Ya tinggal Mbak aja yang analisa. Kalau itu kan astagfirullahaladzim. Sekarang kan dua pertanyaannya tadi, manusia bisa menjadi manusia. Ngapain Bang bicara jauh-jauh kalau dasarnya aja nggak ngerti? Abang tidak mengerti perbedaan antara logika dengan logis, lalu berusaha memberikan parameter kepada kami dan kami harus ikuti parameter itu. Ini namanya adalah gini Bang, Abang nggak bisa main bola tapi wajibkan kami bisa main bola sesuai dengan yang Abang mau, tapi Abang nggak bisa main bola. Abang tuh nggak tahu cara-caranya main bola nih. Biar dulu Bang, Bang bersyukurlah bertemu dengan orang yang menghargai Abang loh. Saya ini berusaha menghargai Anda dari tadi loh. Jadi gini loh, ini yang saya ilustrasikan ya. Anda tidak mengerti cara main bola, tapi Anda ingin ngatur orang main bola seperti apa. Ini yang saya lihat. Anda tidak mengerti perbedaan antara logis dan logika, tapi Anda pengen kami diskusi seperti yang Anda mau, yang bahkan Anda tidak ngerti. Oke lah kalau begitu ya. Mari kita pahami dulu setiap yang kita omongkan itu Bang. Kita kalau kita bicara itu kita harus paham dengan yang kita omongkan.
logis antara logika itu perbedaannya memang ada. Aturannya ada, cara, how itu memang ada. Tetapi kenapa abang bilang kita tidak bisa bicara tentang Tuhan dengan logika manusia, tapi kita bicara tentang logis? Jadi menurut saya abang harus banyak belajar dulu tentang kata-kata bahasa Indonesia dulu. Oke lah. Buat apa kita mengutip perkataan-perkataan yang terdengar akademik, tapi kita nggak ngerti, Bang? Ya. Oke, saya terima semua. Oke, salam. Ya, assalamualaikum. Ya, Sekian. sehat-sehat ya, Bang. Ya. Banyak belajar ya, Bangku, saudaraku ya. Semoga banyak belajar, dapat ilmu banyak. Oke, sip. Sama-sama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Islam, berasal dari Pekanbaru. Nama saya Jalil Ismail, tinggal di Malaysia. Jadi pertanyaan saya satu saja. Tadi itu yang Allah satu katanya, Yesus itu perantaraan. Itu yang tadi, jadi ceritanya panjang sampai ke logis, bukan ada diskusi macam tu. Allah satu katanya, Yesus juru selamat katanya. Terus itu apa masalah, Bang? Iya, masalahnya apa? Iya, masalah abang apa? Masalahnya apa, Bang? Masalah saya tidak, cuma ibu menjawab. Masalahnya apa? Terlalu panjang sampai ke logis. Iya. Dia kan. Saya belum menjawab. Katanya kan. Saya belum menjawab kok, Bang. Saya belum menjawab. Saya belum menjawab. Itu saya yang bertanya. Ini orang ada apa sih? Jadi, Bang, saya belum menjawab. Abang ini Islam, abang ini ada apa? Dia ngakunya Islam. Pertanyaan udah signal bermasalah. Pertanyaan tadi itu tak. Biar aja, Greg. Kalau saya tak ada masalah. Tapi pertanyaan pertama saya dengar tak terjawab belum. Ya terus Anda bentar. Saya tidak menjawab. Justru saya yang bertanya, Bang. Terus masalah Anda apa? Anda naik ke sini mau ngapain? Saya tidak ada masalah. Saya Islam, tapi ya terus, terus Anda kan Islam. Saya tanya masalah Anda apa? Ya. Saya tidak ada masalah. Cuma kamu terus menjawab berputar-putar jauh sangat sampai ke logika. Nah, diskusi namanya tuh. Ya sudah, kamu saja yang diskusi. Bentar, jangan ditendang. Aduh, tak ngerti nih, putus-putus nih. Berarti kamu kan tidak suka dengan diskusi ini kan? Asli, kamu tidak suka kan? Karena kamu menganggap saya berputar-putar. Lah, kalau kamu suka, ya, kamu suka. Terus kenapa kamu bilang saya berputar-putar? Harusnya kamu nggak nonton dong, karena kan tidak menyenangkan buat kamu. Lah, ngapain kamu tonton? Saya masih kenapa kamu suka? Kamu mengkritisi tapi kamu. Iya, begini loh, asli, aku ini kan bukan binimu. Asli, saya bukan istrimu, saya bukan adikmu, bukan saudaramu, bukan siapa-siapamu. Kamu naik ke sini, mengajarkan saya cara diskusi yang baik. Bisa nggak kamu di sini temenin saya diskusi sama Otet? Bisa. Sama-sama siapa? Bisa nggak kamu? Nggak usah kamu jadi narasumber di sini, bisa. Harus jawab satu. Aduh, ya Allah, kamu kok kayak Oten. Saya tanya, kamu bisa nggak diskusi? Biar kamu jadi narasumber. Jadi saya yang diam, kamu yang gantikan saya jadi narasumber. Karena kan saya berputar-putar. Kamu lebih kuat, sepertinya kamu lebih hebat. Kamu gantiin saya bisa ya? Semua saya bisa. Ya? Bisa ngajarin Oten ya? Bisa. Oke, bisa semua. Oke, coba jelaskan apa definisi iman sebelum kamu jelaskan ke Kristen. Saya pengen tahu dulu ya. Apa arti iman abang asli? Coba jelaskan secara etimologi, terminologi dan esensial abangku. Oke, satu pertanyaan, satu jawaban. Ya, silakan. Secara etimologi, terminologi dan esensial, silakan. Arti iman. Ya, secara etimologi, terminologi dan esensial.
Arti iman Ya, percaya. kata siapa itu? Siapa bilang? Nah, itu Siapa bilang? Apa itu rukun iman itu ada 6 perkara. Iman kepada Allah. Siapa iman yang kepada bilang kita, arti iman percaya? Abang, Bang, saya pengen Ya. abang jadi guru nih. Abang Ya. kan bentar lagi jadi guru nih, jadi guru saya, Ya, jadi ya, guru ya. Greg, jadi guru kami Ya, nih. ya. Nah, Ya. siapa yang bilang kepada abang arti iman itu percaya? Yang bilang siapa? Di dalam kitab kan ada. Kitab apa? Itu di dalam rukun iman tuh di situ tertulis arti iman. Mana kitab rukun iman? Kitab apa? Kepercayaan kita. Iya, kitab rukun iman ini kita. Abang kenapa berputar-putar menjelaskan nih? Saya tak paham Tak ada. nih. Tak ada, Coba tak ada kalau jelaskan tuh yang jelas. Kamu Ini bertanya. berputar nih katanya iman percaya. Kamu Siapa bilang? bukan Katanya di pasal kitab. hadis. Kamu bertanya tidak ada pakai Aduh, ini hadis. Saya putar-putar jawab lah, tidak jelaskan ini tak pakai suka hadis. lah. Kamu Tak bertanya tidak paham. pakai Aduh, pakai berputar, firman, saya jawab turunkan, tak pakai berputar-putar firman. lah, tak suka Pakai lah. arti iman percaya. Berputar-putar. Berputar-putar. Putar-putar. Berputar-putar. Aduh, putar-putar. Gitu ya. Sama Kristen Gitu, kau jelaskan teman-teman masalah ya. hadis nggak bakal nyambung nanti sama Kristen. Teman-teman, begitu caranya teman-teman untuk menunjukkan bahwa terkadang apa yang kita senangi kepada orang lain itu, apa yang kita inginkan dari orang lain itu, kadang kita juga tidak mampu lakukan. Kita ingin orang lain itu seperti yang kita mau, tapi kadang kita tak pandai. Kita pengen orang main bola gitu ya, seperti yang kita mau, tapi kita sendiri pun tak pandai kadang main bola. Saudara, ternyata di Islam juga banyak orang seperti itu ya. Bukan hanya di Kristen yang ingin memberikan definisi dan parameter, tapi mereka tidak mengerti yang mereka ucapkan. Ternyata orang Islam pun ada. Contoh Bapak Asli tadi, dia ingin kita menjelaskan seperti yang dia mau, tapi ketika dia menjelaskan justru dia tidak substansi. Dia bicara iman itu artinya percaya. Kalau saya percaya bahwa kipas ini bisa berputar, berarti saya beriman kepada kipas ini. Nah, orang seperti Pak Asli ini sama persis seperti saudara kita Kristen yang di awal. Mereka ingin membuat sebuah struktur dan aturan, tapi mereka tak pandai. Tak pandai main bola. Mereka pengen, wah pokoknya kalian main bola gini ya, pokoknya kalian nanti tendang ke sini ya. Tapi mereka sendiri tidak pandai disuruh main bola. Abang aja main bola ya bang. Oh ternyata dia tak pandai. Nah inilah yang kita hadapi di ruang dialektika lintas iman. Kalau kita jujur dengan diri sendiri, saya tidak mengerti, saya nggak paham dengan kata-kata kamu. Jangan orang yang kita koreksi, bisa jadi memang kita kognisinya kurang atau bahasa orang ketinggian. Nah, boleh kita koreksi, Bu, tolonglah saudaraku, turunkan bahasanya. Saya tak paham. Jangan bilang orang berputar-putar, karena yang namanya belajar mengajar itu bukan perkara bagaimana kau mengerti seperti yang kau mau, tapi kau mengerti seperti ilmu pengetahuan ini ajarkan kepada kau, sudah bentangkan ilmu ini, kau mengerti seperti yang sudah ada ini, konsepnya sudah terbentuk, metodenya sudah ada, kau pahami. Nah, saya adalah orang yang belajar untuk menanamkan kepada orang lain agar orang lain mengerti dengan apa yang diucapkan, karena saya memperlakukan itu ke diri saya. Jadi ketika orang Kristen bilang Tuhan itu tidak bisa dipahami secara logika tapi bisa dipahami secara logis, pertanyaannya apa maksud perkataan ini? Kalau kalian, mohon maaf, tidak mengerti dengan metode diskusi kami, ya sabarlah dulu sampai kami mencarikan diksi yang lebih sederhana yang bisa kalian pahami. Tapi jangan menjudging orang lain, kecuali kamu bisa jadi lebih berilmu daripada saya. Gitu ya. Saya harus menunjukkan kepada saudara Islam bahwa orang Islam juga banyak yang bicara tapi nggak ngerti yang dia ucapkan. Kita harus akui itu. Kita jangan cuma nunjukin kebodohan orang Kristen saja. Kita juga harus berani mengkoreksi saudara-saudara kita dan kita sendiri. Ya, kita harus berani menunjukkan bahwa banyak orang Islam yang ternyata hanya bisa bicara saja tapi tidak mengerti yang dia ucapkan. Dia tadi bilang apa? Saya bisa segala-galanya. Abang tadi ya, artinya abang tadi adalah orang yang tidak mengerti arti bisa segala-galanya. Apapun saya bisa. Kalau apapun dia bisa, dia sama seperti pernyataan Oten, Tuhannya bisa melakukan apapun. Berarti abang tadi bisa itu dia terbang, bisa dia itu tenggelam ke lautan 5 hari balik, karena dia nggak ngerti diksi saya bisa segala-galanya. Itu dalam Islam itu kenapa term dalam Al-Quran itu sangat spesifik loh.
Kenapa jutaan kosakata di dalam Al-Quran? Karena Islam itu beradab, berilmu, dan esensial, sesuai dengan yang diucapkan. Umat Islam, kalian jangan anti ketika ada saudara kalian Islam ditunjukkan bahwa mereka itu banyak yang tidak tahu dengan yang dia ucapkan. Karena ini juga adalah tamparan keras buat kita. Jangan kita mengkritisi agama orang saja. Jangan-jangan kita termasuk orang yang tidak paham dengan yang kita ucapkan. Saya tidak peduli kalian mau marah, karena kalian pengen kan saya menghajar Oten terus. No. Saya adalah calon ustazah. Saya ambil kuliah untuk mengajarkan orang lain menggunakan metode kaidah ilmiah. Buat apa saya nunjukin kebodohan Oten? Saudara-saudara saya yang Islam banyak yang bodoh, ya. Jadi terserah kalian marah, tidak apa-apa. Alhamdulillah kalau kalian marah. Seperti itu. Silakan disapa Dek yang baru masuk, Dek. Oke, halo Bang Iqbal. Halo. Oke, Islam Kristen Bang. Islam. Nah, Oke, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? saya nggak mau nanya, cuma mau menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bila kita berbicara tentang agama, maka kita melihat dari perspektif agama Islam, agama itu sendiri. Bila kita bicara Islam, maka kita kembali kepada rujukan kita dalam agama Islam yang kita percaya Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Di dalam Al-Quran dikatakan, wala taqulu lima laysa lahu bihi ilm, jangan berbicara kecuali atas apa yang kalian ilmui. Kalau berbicara soal Islam, Kristen dan lain sebagainya. Ini abangku ini ngasih nasihat ya, Bang Iya, Iqbal. betul. Abang mau menasihati kami yang ada di sini. Ya, betul. Bang, kalau nasihati kami DM aja ya, soalnya kita kajian diskusi lintas agama. Nanti abang WA saya ya, abang nasihati saya ya. DM aja di Unif 15. Biar saya belajar sama bang. Saya lihat umat Islam ini banyak yang pengen jadi guru ya. Saya senang sekali nih. Mudah-mudahan Bang Iqbal nanti bisa menjadi narasumber kami di sini ya. Kalau abang ingin jadi guru, kami harus kenal dulu sama abang. Karena umat Islam juga abang tahu lah ya, kalau mau belajar itu juga harus lihat orang. Jadi kita kenalan dulu, baru abang ajarkan kami. Tapi kita lihat DM aja ya. Oke, Karena ini berarti kita diskusi. agama. Maaf, saya diskusi sama orang Islam saya nggak bisa, karena orang Islam itu IQ-nya tinggi-tinggi, apalagi abang ini pasti berilmu nih. Saya kalau diskusi sama orang Islam, saya lebih mau di dunia akademik di kampus saya sama dosen. Saya tahu mereka udah terpelajar. Kalau dengan orang Islam saya nggak mau diskusi. Kenapa? Saya khawatir nanti ada orang Islam yang pemahamannya beda sama saya terus berbantah-bantah, akhirnya saya berdosa. Abang ngajarin saya aja, abang jadi guru daripada saya berbicara aja. tanpa ilmu, maka tidak layak kita menyalahkan orang Ya lain. makanya saya Di sini saya menjadi murid penengah. abang. Enggak, Ya. saya aja pengen belajar sama abang. Nanti abang jadi guru saya aja. Nah, biar Ajarkan saya cara mau berdiskusi belajar, yang baik. maka di sini lebih baik biar orang bisa mengambil Enggak, manfaat. enggak, di sini tempat diskusi lintas agama, Bang. Kalau abang pengen ngajar buka komal sendiri dong. Masa numpang di komal orang ngajar? Enggak boleh. Biar saja Bang. Uni, Itu biar namanya saja, biar menjajah saja kayak Uni, Oten. biar saja. Ya. Ya. Gini Bang Iqbal, kalau Anda ingin diskusi dengan kami, ya udah Anda harus jadi Kristen dulu. Ya, jadi Kristen dulu aja. Jadi Kristen dulu. Anda Ya. silakan Kristen dulu, nanti diskusi dengan kami. Tidak perlu menjadi Ya. Kristen Karena di sini dulu enggak, di sini dulu Enggak, kami yang nggak mau. agama, diskusi lintas agama. Ini kan pilihan kami, Bang. Ini adalah diskusi lintas agama. Kebetulan Iya, saya kami kuliah mau di lintas Usuluddin, perbandingan agama. Ya, Maka cocok pertanyaannya dengan abang agamanya apa? Agama abang apa? agamanya Islam. Nah, kami tidak melayani diskusi dengan sesama Islam. Kami mau diskusi sama orang yang berbeda keyakinan. Nah, kalau abang pengen diskusi sama kami, abang jadi Kristen dulu. Gimana, mau? Iya. Oh, tentu tidak. Ya sudah, Ya kalau udah, gitu jangan suruh paksa ngerti. kami diskusi sama abang. Abang nggak malu ya? Masa maksa-maksa diskusi sama kami? Oke. Abang ngajarin kami aja. makasih. Ya, jadi guru kami aja, Bang. Abang kan lebih berilmu dari kami tuh. Amin, amin. Jadi guru kami aja, ya. Insya Allah. Ajarkan aja aku sama Greg ya, gitu aja ya. Terus Ya. satu lagi, Bang. Kalau abang pengen jadi guru, ya buka room sendiri, Bang. Jadi nggak Aduh. nebeng di komal orang untuk ngajar gitu loh ya. Karena di sini adalah Iya. room diskusi lintas agama, oke? Lintas agama. Iya, lintas agama. Nah, saya agama Islam. Islam agama. Ya juga. udah, abang mau diskusikan sama kami kan gitu. Abang jadi Kristen dulu biar diskusinya jalan. Mau nggak? Betul, jadi Islam sama Kristen. Kalau abang ingin pengen ngajarin aku sama Greg, abang buka komal biar kami yang datang. Kami belajar 1 hari, 2 hari, 3 hari Betul. boleh. Oke. Iya. Nanti kami datang. Terima kasih. Iya. Seru sekali lagi Sama-sama. ini. Sangat bermanfaat. Oh iya, seru banget, Dadah. sangat bermanfaat. Dadah. Terima kasih.
Terima kasih. Yang pengen jadi guru aku ya, buka komal, aku datangin. Aku mau belajar sama kalian ya. Karena aku memang mahasiswi. Aku seorang mahasiswi ya, kita datang ya Greg ya. Greg bagus loh, Greg dapat ilmu gratis loh. Tapi jangan di room ini. Room ini karena room ini udah ada narasumbernya. Aku sama Greg sama Bang Goto. Ya. Dan ini khusus untuk lintas agama, bukan lintas iman, betul. Orang Islam yang mau diskusi sama aku sama Greg jadi Kristen dulu ya. Kita nggak kenal elu soalnya. Siapa namanya? Iqbal tadi ya namanya. Iqbal, kita kan nggak kenal elu. Lu belum kenal sama Greg sama gue. Lalu mau ngejelasin agama kita di sini. Emang kita minta? Kita kan nggak minta nih. Oke, nanti lu jadi narasumber ya. Tapi lu debat dulu sama Wilsu nih. Tapi jangan di komal kita. Tes-tesnya di koma lain aja dulu ya Iqbal. Kalau nanti Iqbal udah keren banget, diskusinya udah bisa membuktikan bahwa Iqbal itu bisa membela keyakinan Iqbal dan juga bisa membuktikan bahwa argumen-argumen orang lain itu ternyata terbantahkan, Iqbal baru jadi narasumber kami ya. Kalau perlu kita bayar nanti Iqbal jadi narasumber kita ya. Tapi kalau sekarang kita belum bisa kasih Iqbal tempat, soalnya kita nggak kenal. Kita nggak tahu kalau Wilisu kita udah kenal. Dia ini teman diskusi kita. Bahkan kalau dia boleh nih ngejelasin agamanya, kita kasih tempat deh. Gitu ya. Ya Iqbal. Sorry Iqbal buka koma sendiri aja dulu, tunjukin kalau Iqbal punya kredibilitas dulu biar kita jadi guru, jadi muridnya Iqbal. Nanti kalau seandainya Uni pengen punya guru, nanti Uni ke roomnya Iqbal deh ya, belajar sama kami yuk. Ya. Hai Willy. Halo Mi. Hai Dek, gimana Dek kabarnya Dek? Sehat, baik aja. Tapi kayaknya lemes banget suaranya Dek. Kurang enak badan aja sih ini. Ternyata intuisi ini bener ya. Kamu memang lagi nggak enak badan. Cuman ini ya sih, mau bertanya sama Uni ketika bikin satu tema Uni, ini konten salah sembah. Mungkin referensi yang Uni bisa sampaikan kepada saya atau mungkin juga di komal-komal sini ketika bikin tema tersebut, dasarnya Uni referensinya boleh tahu kah? Dasarnya setelah diskusi kurang lebih 7 tahun dengan teman-teman Wilisu dan Wilisu sendiri, itu dasarnya. Nih Uni buktiin gini nih. Uni tanya sama orang Kristen. Tadi contohnya, apa definisi Tuhan? Ya kan? Tuhan adalah tujuan misalnya. Oke, Yesus tujuan atau perantara? Perantara. Ya berarti bukan Tuhan dong, salah lagi gitu. Apa definisi Tuhan? Pencipta langit dan bumi. Yesus pencipta bukan? Pencipta, mana dalilnya? Nggak ada. Salah lagi. Yesus itu adalah sang sumber? Bukan. Yesus adalah berasal dari Tuhan. Berarti dia Tuhan? Ya Tuhan. Apa definisi Tuhan? Sumber dari segala sesuatu. Salah lagi. Pokoknya kenapa judulnya Oten salah semua? Bahkan bukan salah sembah, salah semua pokoknya. Coba Uni tanya sama Wilisu. Wilisu itu anak Tuhan bukan? Anak Tuhan. Salah lagi kan? Wilisu kan anak manusia, masa Wilisu lupa dirinya? Oh, kalau pembelajaran secara kekristenan, tak pikir Uni kan merujuk ke situ kan. Kita anak manusia memang anak manusia. Tuh kan, makanya Uni bilang salah mulu sih Willy. Coba Uni tanya sekarang. Bukan nih, gini nih. Saya kasih contoh aja sih Uni. Misalnya. Nggak, Uni cuma kasih alasan kenapa judulnya Oten salah sembah. Karena Uni bilang Oten salah mulu, bukan cuma salah sembah. Salah semua Oten tuh, Dek. Rata-rata rata-rata mungkin lah begitu lah, karena manusia kan pasti ada kekurangan ya kan, karena setiap diskusi pun nggak ada yang sempurna, mungkin membenarkan sesuatu tetapi juga ada juga kesalahan-kesalahan ketika kita juga berdiskusi ya, mungkin ya kita karena mungkin rananya karena kita nggak kuasai, atau mungkin ranah yang kita kuasai tapi salah arah. Nah saya kasih juga ini sama Uni juga, apa namanya, ketika Uni bikin tema ini boleh nggak Uni kalau misalnya pertanyaan ini kita ambil sama, saya ambil terus saya lemparkan juga ke Uni, bukan referensi sih, kayak apa ya, Uni bisa menjelaskan bagaimana seperti apa ketika pertanyaan ini juga dilempar kepada teman-teman Muslim juga. Adekku yang ganteng, yang Uni sayangi, yang udah lama nggak muncul. Kalau orang Kristen bilang orang Islam itu sesat dan salah, itu dibenarkan dalam teologimu, adekku.
Masa iya kamu bilang Uni benar? Berarti Tuhannya banyak dong. Enggak, Jadi itu maksudnya bentar, aku nih. Tadi dia bertanya, dijawab nggak mau dengerin. Ya sudah ya, dulu. lanjut. Nah, itu namanya adalah perspektif subjektif. Paham? Nah, tapi ketika kita bicara tentang oten salah sembah, kita mau bawa perspektif apa nih? Kalau perspektif Islam, ini dibenarkan dalam Islam, tapi secara etik tidak dibenarkan karena ini memancing kemarahan umat Kristen. Tapi dalam ranah dialektika kita tidak mempertimbangkan perasaan karena yang namanya data, sejarah, fakta itu tidak memikirkan perasaan. Benar dan salah itu tidak memikirkan perasaan. Nah, kalau kita bicara tentang judul oten salah sembah, apa dasarnya Uni? Uni sudah bilang hasil diskusi bertahun-tahun. Data-datanya mana? Secara tekstual di dalam kitab kalian. Siapakah yang wajib disembah menurut Yesus? Lalu pertanyaannya kita masukkan. Siapakah yang kalian sembah? Benarkah atau salah? Nah, mari kita uji aja. Willy lah contoh. Tapi jujur nih. Berani nggak jujur? Kalau nggak berani ini juga nggak mau paksa. Boleh. Oke. Coba Willy jawab. Siapakah yang harus disembah menurut Yesus dalam tekstual dan kontekstual kitab sucinya Willy? Ya kalau secara tekstual ya percaya kepada Allah Bapa. Pada Tuhan. Yang harus disembah bukan percaya kepada Yesus. Kami kepada Nabi Muhammad percaya, bukan berarti kami menjadikan dia Tuhan. Nah, yang harus disembah tekstual, ya secara tekstual merujuk kepada Allah. Nah, pinter. Oke, kita udah tahu jawaban Willy ya. Nah, mari kita buktikan konsisten nggak dengan jawaban. Ya saya konsisten, tapi Kuni juga harus konsisten juga dengan pernyataan saya dan juga konsisten juga. Loh, konsisten itu kan pernyataan Willy bukan pernyataan Uni yang harus konsisten dengan pernyataan Willy, gimana sih? Iya, maksudnya kan Uni kan minta saya konsisten tetap terhadap satu ayat yang tertulis yang saya sudah bilang tadi. Stikernya naikin aja Kak, sedikit deh. Berarti Uni juga harus percaya dengan beberapa ayat juga yang saya juga bisa ambil kutip seperti Yohanes 1 sampai 14. Bisa kan? Dek, dengar dek. Willy Uni minta konsisten dengan iman Willy kan? Iya. Kenapa Uni harus percaya dengan kitab suci Willy? Yang beriman kan Willy ke kitab itu. Enggak, gini Uni. Kan tadi kan Uni kan minta saya kejujuran saya. Nah, ketika kejujuran saya sudah sampaikan tadi, otomatis yang saya ambil kutipan ayat Alkitab saya kan. Ini beli Kak. Berarti kejujuran saya yang saya sampaikan tadi berdasarkan tekstual yang Uni pelajari juga dengan saya juga pelajari. Nah, berarti ketika Uni percaya juga ayat yang saya sampaikan tadi, enggak percaya Uni deh. Percayakan. Berarti Uni juga harus percayakan ayat yang lain yang bisa saya referensi. Contoh Yohanes 1 sampai 14. Willy ya kan? Adikku yang ganteng, adikku yang kuhormati, yang berbeda keyakinan denganku, walaupun kamu Kristen, aku sayang padamu adikku. Dengarkan Unimu baik-baik. Ketika kita membawa judul serangan atau kritikan kepada agama lain, artinya kita menunjukkan ketidakpercayaan kepada agama lain. Maka yang berhak membuktikan bahwa apa yang kita serang itu salah adalah si yang beragama tersebut. Uni kan bikin judul oten salah sembah. Willy nanya sama Uni, apa dasar Uni? Uni bilang dasarnya adalah hasil diskusi selama ini. Lalu adikku yang ganteng, yang ini ganteng sekali luar biasa ini menjawab. Coba kita uji. Willy bilang yang diperintahkan untuk disembah dalam kitab saya adalah Allah Bapa. Nah, Uni mau minta konsistensi, kejujuran, koherensi, pembuktian bahwa betulkah Willy menyembah tepat seperti yang Yesus perintahkan.
supaya tidak dikatakan salah sama Uni. Karena kalau Willy mau dikatakan benar sama Uni, Willy percaya kepada Yesus lalu mengikutinya secara totalitas. Ketika Yesus katakan sembahlah Bapa, apakah Willy mengikuti? Kalau Willy ikuti Yesus berarti Willy benar dalam Kristen. Dalam Kristen loh. Dalam keyakinan Kristen, Willy adalah orang yang benar mengikuti Yesus. Tapi bukan benar dalam Islam. Dalam Islam tetap orang Kristen itu salah. Tapi kita konteksnya objektif, bukan subjektif, bukan dari sisi Islam, tapi dari sisi universal, menurut teori kebenaran. Bagaimana teori kebenaran? Kebenaran itu terkorespondensi dan koherens, berkesesuaian dari apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Ketika Willy bilang, saya benar, oke, mari kita buktikan. Benar nggak yang kamu sembah? Benar dong. Siapa yang mengajarkan kamu menyembah Tuhan? Yesus. Siapa menurut Yesus yang harus disembah? Bapa. Oke, kamu nyembah siapa? Maka kita akan koherenskan. Oh, ternyata dia sesuai kok. Dia ternyata penyembah Bapa. Ya udah, berarti dia nggak salah dong dalam Kristen. Dia benar dong ikutin kitabnya. Itu deh. Maka gagallah judulnya Oten salah sembah. Kita ganti. Hanya Willy yang benar menyembah, yang lain salah. Makanya Willy buktikan dulu di hadapan kami, apakah Willy ini betul-betul mengikuti Yeshua HaMashiach dalam penyembahan. Tadi siap diuji katanya. Silakan dilanjut, tanggapi. Iya, sebenarnya sih yang saya bilang tadi, pernyataan saya menurut saya secara logikanya kita benar, karena referensi ketika Uni menguji kejujuran saya sudah sampaikan tadi bahwa ya seperti demikian menyembah Allah, ya Allah Bapa. Nah, ketika Uni mengatakan seperti demikian, apa yang tadi Uni yang tadi yang sudah disampaikan Uni, ya masuk akal juga, karena nggak semua orang Kristen itu ya mau jujur, tetapi saya jujur tapi berdasarkan juga apa yang saya ketahui. Karena ketika mempercayai satu ayat, berarti kita juga harus mempercayai ayat-ayat yang lain. Yang contoh tadi yang saya sudah bilang dalam Yohanes 1:1-14, ya korespondennya ya itu nyambung menurut saya, karena itu yang kita pelajari. Ini paham maksud Willy. Maksud Willy itu gini, Willy kan percaya seluruh kitab suci Willy ini adalah kebenaran. Maka Willy tentu untuk menjawab itu mengambil referensinya dari Bible. Benar nggak? Ya. Nah, bahkan dari kitab Kejadian sampai Wahyu, yang diperintahkan untuk disembah itu siapa, Dek? Setahu Willy. Coba kita jujur-jujur deh. Uni tahu Willy adalah orang yang termasuk sahabat Kristen yang baik, bahkan boleh dikatakan terbaik di antara yang baik. Uni termasuk senang bertahun-tahun kita berteman walaupun kita jarang komunikasi. Dan Uni tidak senang Willy diserang secara personal ataupun secara keimanan. Karena Willy tersendiri adalah orang yang berusaha untuk mencoba menjalankan keyakinan dengan tenang, walaupun ada trigger untuk mencoba membela keimanan tersebut. Tapi gini dek, istana di tepi pasir, di tepi pantai yang terbuat dari pasir itu rapuh sekali, sulit untuk menghalang-halangi diterjang badai. Tapi kalau pondasi sudah kuat dek, badai pun datang seperti batu karang dek, ombak pun datang, dia tidak akan bergeser. Nah, silakan Willy maknailah kata-kata Uni ini. Kalau kita sudah yakin keyakinan kita ini kebenaran dan kita bisa membuktikannya, kita tidak perlu ragu untuk menjawab. Nah, ketika ada orang yang ragu untuk menjawab, artinya dia sadar kalau dia jawab A dapat serangan dari sini, kalau dijawab B dapat serangan dari sini. Itu kenapa di Islam itu kami secara tegas menjawabnya pakai Al-Quran. Siapa Tuhanmu? Allah. Bagaimana Allahmu? Laisa kamitslihi syai'un. Mau serang di mana? Tapi kalau siapa Tuhanmu? Yesus.
Siapa yang disuruh Yesus untuk disembah? Bapa. Akan muncul pertanyaan, ribuan pertanyaan yang bahkan sulit untuk dijawab. Kemudian karena saking sulitnya menjawab, dibuatlah sebuah doktrin. Trinitas adalah misteri. Itu nggak apa-apa. Uni hargai Willy dengan agamanya. Uni hargai Willy dengan keyakinannya. Bahkan kalau perlu kita tidak perlu berdebat, adikku. Cuman kalau Willy bertanya tentang Oten salah sembah, ini kan men-trigger Willy untuk bertanya ke Uni. Uni sudah jelaskan. Alasan tema ini adalah hasil diskusi dengan seluruh umat Kristen selama kurang lebih 7 tahun, termasuk dengan Willy. Maka ini adalah sebenarnya obat buat kalian. Kalaulah keimanan kalian bukan istana dari pasir di tepi pantai seperti batu karang, jangan takut dengan tema ini. Jangan khawatir dengan tema ini. Toh kalian tidak akan terguncang. Nah, jadi Uni berharap Willy itu mengedukasi, memberi paham kepada umat Kristen bahwa kita Kristen adalah umat yang memiliki doktrin bahwa mau tidak mau, terima tidak terima, Bible apapun pandangan sekolah terhadap Bible itu kebenaran. Uni lebih sangat menghargai statement seperti ini ketimbang statement yang ambigu kemudian mencoba untuk membenarkan yang tidak benar. Kita tidak boleh loh, Dek, mengkritisi doktrin orang lain yang udah mereka sepakati sebagai keyakinan. Itu namanya intoleran. Dan Uni tidak mau memanjat tembok itu gitu loh. Ada temboknya. Di dalam Islam pun Allah ajarkan kami untuk la ikraha fiddin, lakum dinukum waliyadin. Tapi ketika kita masuk dalam ruang dialektika yang adalah alasannya karena ada reaksi dari aksi, kita sedang mencoba untuk memprovokasi akal orang-orang yang beriman. Apakah Willy adalah orang yang percaya Bible kitab suci? Yes, katakan tegas. Maka mampu nggak diuji? Bisa nggak diuji? Katakan tidak. Maaf, pemahaman saya tentang kitab saya bukan untuk diuji kalian. Saya akan sangat menghargai ini. Bahkan saya respect, angkat topi. Bapak Dr. Antonius, salah satu teman Katolik yang saya punya nomor WhatsApp-nya. Kalau hanya untuk sekedar merendahkan profesor dan doktoral dalam ranah keyakinan, saya mampu lakukan itu. Tapi untuk apa? Saya merendahkan Willy, merendahkan Pak Dr. Antonius untuk membuktikan agama kalian salah. Apa kalian akan berpindah keyakinan jadi Islam? Tidak. Bisa jadi kalian membenci agama Islam karena perilaku kami yang zalim. Karena proses, Dek, kebenaran itu didapat dengan proses. Tidaklah sama orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar. Maka ini tema diskusi. Willy kalau mau membahas boleh. Kalau Willy tidak mau membahas, Uni sarankan lebih baik Willy beri informasi tentang kekristenan atau bertanya kepada Uni. Seperti itu. Dan Uni juga tidak suka dengan komentar-komentar saudara-saudara Uni di bawah yang secara langsung Bible hoax, sorry ya, salon 2 biji ya. Komentar seperti itu menyakiti Willy. Sementara Willy bukan orang yang berhak untuk disakiti, kecuali dia penghujat. Ketika ada saudara kita Kristen di komal kita ramah, baik, dan kalian typing Yesus begini, Yesus begitu, tadinya yang dia kondusif, gara-gara lihat typingan kalian, akhirnya dia menimbulkan kemarahan dan kebencian. Akhirnya apa? Akhirnya kita berdebat kusir. Jadi mohon dengan sangat nih, coba perhatikan di komal kita. Kalau saudara kita Willy yang hadir, kenapa kita harus komentar jorok menghina Tuhannya? Pada akhirnya si Willy semakin percaya bahwa Islam agama yang salah karena dia menilai Islam representasinya dari kita. Tapi ketika dia melihat ternyata Islam mampu membuat kita berakhlak, ya biarlah dia mempertimbangkan. Biarkan dia mempertimbangkan gitu, karena progres itu dia yang alami, bukan kita. Kita hanya membantu progres itu berjalan. Seperti itu, Willy adekku. Ya mending gitu aja. Tanya Ya, sama Uni, makasih. kalau nggak sampaikan. Ya, makasih banyak Uni atas penjelasannya yang begitu baik. Mungkin banyak orang yang komal-komal ini ya, mungkin orang-orang yang baru mungkin ya, Uni kan belum kenal aku kan. Kalau misalnya kita debat kusir kayak dulu lagi kan ya ribet lagi. Sekarang minta naik tuh Greg.
Ya nanti kan. Dek. Uni kenapa tidak tertarik debat kusir sama Will Su? Sebenarnya gini, yang saya sudah progres. Karena Uni tahu Willy bukan penghujat. Ya begini, progres kita kan pernah alamin dulu yang sudah kita debat-debat kusir dahulu yang sudah lewat. Jadi dari situ pun saya belajar meskipun jarang belajar ya. Banyak hal-hal yang saya pelajari, yang tidak tahu saya juga jadi tahu. Dan juga buat apa juga debat kusir kalau misal hanya ingin menjatuhkan. Toh juga di ajaran kita juga masing-masing bukan tujuannya untuk itu juga. Ya di situ saya belajar. Tapi ketika ada pembahasan tentang beda keyakinan, terus mungkin kita bisa pahami, ya kita bisa mungkin menjelaskan. Kayak contoh ini kan bawa tema yang mungkin bisa saya memicu men-trigger gitu kan. Willy jadi kayak ngerasa wah ini bentuk serangan. Padahal kan kalau kita renungkan podcast salah sembah. Bukan begini nih. Ketika debat kusir yang muncul, ya itu baru serangan. Tetapi ini kan kita berdiskusi. Mungkin ini kan temanya ini kan hanya ingin bertanya. Terus misalnya memancing juga untuk orang-orang punya intelektual yang bisa menjawab dengan dasar yang dia punya melalui Alkitab. Ya yang saya juga sudah bilang tadi, satu pasal, mungkin hampir satu pasal yang saya rujukan tadi, mungkin kan banyak orang yang tahu. Jadi referensi jawaban yang bisa saya sampaikan tadi yaitu dari Yohanes 1:1-14 itu bisa dijelaskan semua. Kalau itu nih paham, cara memahaminya di Kristen ini paham. Kalau itu Uni bahkan paham deh. Uni kan udah belajar nih doktrin homoousios, 100% human being, 100% God. Ini paham itu doktrinnya imannya teman-teman Kristen, dan itu enggak masalah. Cuman apakah semua umat Kristen paham tentang itu? Kan tidak. Kalau bagi Uni tidak masalah selagi kalian bilang kayak gini ya, itu kayak selera tahu. Saya nggak suka warna hitam, saya sukanya warna pink. Nggak bisa, kamu suka warna hitam, kan nggak boleh gitu.